di luar. Nah, mereka biasanya ada sistem yang namanya reseller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fahri dari Fahri Academy Channel. Oke, di sini saya ingin membahas bagaimana sih caranya kamu untuk memulai bisnis web hosting, ya. Mungkin udah banyak yang bahas, tapi ini saya bahas dengan sudut pandang yang berbeda ya. Yang saya alamin, yang saya udah kerjain. Jadi cara yang saya lakuin itu udah ada hasil ya, udah menguntungkan. Jadi bagaimana sih cara memulai bisnis hosting? Oke, kita pindah ke slide berikut ya. Ini adalah skema bisnis web hosting yang udah pernah saya jalanin. Dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 udah saya jalanin. Jadi nanti saya akan bahas nih bagaimana sih kita jadi maklar hosting tapi yang versi basic. Jadi tanpa modal lah ya. Kita memulai web hosting tanpa modal. Ini saya jelasin. Juga kalau misalkan nanti kamu pikir ini bisnis memang menguntungkan, kalau kamu mau pindah ke nomor 2 dulu, kamu bisa dengan mulai jadi maklar hosting dengan website. Kenapa enggak ya? Jadi ada cara-cara mungkin yang nggak kepikiran dengan kamu sebelumnya. Terus ada di nomor 3, kamu jadi maklar hosting ya, tapi punya website juga plus sistem WHMCS. Apa sih itu? Nanti semua akan dijelasin ya. Jadi jangan kemana-mana. Nanti tonton video berikutnya. Jadi nanti kamu punya gambaran bagaimana sih cara memulai bisnis web hosting itu. Oke, ini jadi skema maklar hosting sistem basic ya. Jadi kamu bisa belajar di awal ini bagaimana customer ya, dan kamu sebagai maklar ya. Dan ini server hostingnya. Jadi penyedia hostingnya di sini. Nah, kamu misalkan jadi mau niat belajar hosting basic ini ya, kamu bisa cek-cek dulu nih media hosting yang lokal ataupun yang di luar. Nah, mereka biasanya ada sistem yang namanya reseller. Dengan sistem reseller ini, mereka kan punya paket, ya kan? Mereka punya paket-paket. Kalau kamu beli dengan sistem reseller, ya, kamu dapat komisi, kan? Kamu dapat komisi sekian persen. Nah, kalau kamu beli domain dan hostingnya. Nah, kalau kamu udah hafalin betul paket-paketnya sebagai maklar, kamu nanti kalau siap-siap kalau ada customer nyari, pasti kan kamu kan udah ini ya, udah branding, kamu penjual domain dan hosting, mereka kan cari tuh. Nah, mereka cari pas ketemu klien, pasti mereka nanya, "Mas, nah ini andai aja ya, mereka butuh domain plus hostingan 2 giga. Nah, kamu bisa cek tuh harganya di sini. Ada nggak kayak gitu, kan? Atau kalau misalkan ini nggak ada yang 2 giga nggak ada, kamu bisa upsell. Misalkan kamu tawarin, misalkan di sini adanya minimal 4 giga, ya kamu tawarin aja 4 giga dengan harga sekian, ya kan? Dengan alasan dengan yang 4 giga sekalian gede, mumpung lagi murah, ya kan? Karena orang kalau butuh hosting minimal 2 giga biasanya kan buat email nih, kan? Nah, email 2 giga ini ya bisa sekitar 10 ya sampai 15 user. Nah, dengan metode kamu pakai POP3 ya, jangan pakai IMAP. Kalau IMAP cepat penuh, 2 giga nggak akan cukup. Seperti itu. Kata lain ya, kamu sebenarnya jadi reseller sini kan. Ini basic banget. Modalnya juga Rp 0 rupiah. Karena apa? Karena
produk-produk mereka yang kamu jual, gitu. Jadi kamu belum punya website, kamu nggak modal domain dan hosting, kamu nggak modal yang lain-lain. Jadi kamu sebenarnya mempelajari, hosting mana sih yang bagus ya kan, mau daftar di beberapa hosting jadi reseller mereka, kamu apalin produk-produk, hostingan yang kamu udah daftar jadi reseller. Nah, jadi kalau customer nanti perlu ya, suatu saat ada customer yang perlu, kamu hafal mau lempar yang mana. Kalau kamu misalkan punya 3 tempat hosting untuk membeli, kamu udah jadi reseller di di 3 jasa hostingan, pasti ada yang butuh ini, gitu kan. Hostingan seperti ini 2 giga ataupun 4 giga ataupun 20 giga ya kan, whatever. Jadi kamu dapat komisi sekian persen dari hasil penjualan kamu ya kan. Dengan cara apa? Kamu kasih link, misalkan ketemu nih hostingan yang 2 giga di salah satu jasa hosting, udah kamu suruh mereka klik link reseller kamu ya kan. Nah, klik link reseller kamu, mereka terjadi proses pembelian, udah bayar, udah kamu dapat komisi cuan seperti itu. Jadi kamu jualannya sistem dengan link reseller kamu yang udah di generate di jasa hostingan yang udah ada. Di lokal banyak yang jual sistem reseller. Jadi seperti itu ya, skema maklar hosting basic tipe pertama. Ada tipe kedua. Oke. Nah, untuk tipe kedua, kamu tetap nih ya, customer perlu kan, tapi kamu sebenarnya tadi kan udah saya bilang ya, udah daftar di provider X, Y, dan Z ya kan, tapi kamu malas jadi reseller mereka nih. Udah nggak usah jadi reseller kan, komisinya kecil kan kamu nggak mau jadi reseller, kan, kamu sistem direct langsung aja. Customer perlu berapa ya kan, misalkan butuh hosting 2 giga, 10 giga ataupun 20 giga ya kan, kamu tinggal cari di sini. Di sini ada gak yang jual 2 giga, 10 giga ataupun 20 giga dengan harga yang terbaik ya kan. Misalkan ini hostingnya X jual, misalkan aja jual 425, Z ada yang jual 375 ya, kamu compare aja kan, mana sih provider hosting yang bagus menurut kamu ya kan, yang bandwidthnya kamu cek, yang penting bandwidthnya unlimited. Nah tuh kamu tinggal misalkan ketemu nih ya kan, tadi di sini misalkan ketemu tadi kan di Z ya dengan bandwidth unlimited, udah kamu buka di Z, kamu beli domain hostingnya di sini ya kan. Tapi tadi customernya mesti bayar dulu, lupa. Jadi nanti mau minta ke customer uangnya ya, minta ditransfer ke rekening kamu, minta uang. Kalau di sini 375, kamu naikin dulu sekitar 25 sampai 30% tuh per tahun. Kalau 375 kamu tambah aja 30% lah, plus harga domain. Jangan lupa harga domainnya udah ada ya untuk cara pemberian harga domain di video saya. Jadi seperti ini nih, ini cara yang kedua dengan sistem maklar hosting basic. Nah, udah nanti pelan-pelan akan banyak. Kenapa seperti ini maklar hosting basic? Karena kamu itu belum punya pengalaman mengenai problem kalau servernya down ya. Kalau customer nelpon misalkan ada down ya kan, emailnya masalah, dengan sistem basic yang tadi dengan reseller ataupun dengan seperti ini,
kamu permasalahan kamu tinggal lempar ke mereka, ya kamu kan belinya di Z. Nah, tinggal hubungin si Z ini ya mengenai masalah customer yang tadi. Misalkan websitenya down, website nggak bisa diakses, ataupun emailnya bermasalah, kamu tinggal masuk ke dashboard si Z, bikin tiket, minta dibetulin dengan masalah yang ada. Kamu minta penjelasan sedetail-detailnya dengan sama customer. Nah, permasalahan ini kamu forward ke mereka nih, ke Z. Z udah benerin, kamu tinggal telepon lagi ke customer, Pak, Bu, udah bener. Jadi seperti itu. Jadi kamu tadi saya bilang kenapa makler, karena sebenarnya kamu nggak punya server hosting. Itu kamu tinggal lempar-lempar aja masalah ya, tapi bukan masalah lempar masalahnya nggak benar, maksudnya dioper aja. Memang karena kan yang punya server ini seperti itu ya. Jadi skema makler hosting basic. Nah, nanti skema berikutnya apa, nanti kamu bisa lihat lagi di langkah berikutnya ya. Oke, ini metode kedua ya. Jadi bagaimana kamu bisa menjadi seorang maklar hosting tapi bermodalkan kamu punya website jualan ya. Ini website jualannya harus yang pro ya. Jadi kamu mesti beli domain dan hosting. Kamu di sini ya. Kamu udah punya website, kamu bangun dulu ya kan. Bangun semua dari menu-menunya ya. Ini kamu bangun ya. Kamu bangun terlebih dahulu dengan WordPress. Nah, plus juga Elementor, ya kan? Yang pro plus WooCommerce. Nah, kamu bangun dulu. Kenapa dengan Elementor? Nah, ya, kenapa dengan Elementor? Karena Elementor Pro ini dia punya menu untuk membuat harga-harga hostingan. Tuh, seperti itu. Jadi, saat si customer mau beli ya, karena kan customer udah tahu kamu nih maklar apa penjual hosting kan. Kamu harus nge-branding nih, brand penjual hosting dan domain. Kan kalau mereka nelpon, kamu kan arahin ke sini, ataupun kamu bikin di Instagram atau bikin di mana ya branding kamu. Nah, mereka akan menuju sini, mereka akan beli, dia akan lihat kamu tuh udah pro banget, udah profesional banget ya kan. Kamu bangun website kamu dengan WordPress, Elementor Pro, dan nanti harga-harganya kamu cek di sini kan, di penjual domain dan hosting ya. Contohnya hanya XYZ ya. Nanti harga-harganya kamu ambil, kamu taruh di sini, ya kan? Paket-paket mereka kamu taruh semua di sini, ya kan? Udah, nanti si customer kan nanti lihat produk-produknya kan. Nah, marginnya berapa? Marginnya terserah ya. Tapi kalau umumnya sih 25 sampai 35% dari harga aslinya si penjual. Tuh, jadi kalau penjualnya jual 350.000, paketannya kamu tambahin dulu 25%. Jangan sampai salah. Kalau kamu salah, yang rugi kan di kamu ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah udah terjadi pembayaran ya, kan kamu nanti minta dulu sama customer ya kan. Setelah dia udah purchase, kan customer akan kirim kamu kan uang, kamu beliin di sini. Nah, tadi saya bilang marginnya kamu ambil dari sini, margin. Ini Mas Fahri sampai berapa sih, maksimal 35? Itu terserah kamu jago-jagonya jual kamu ya. 50% juga boleh kalau memang kamu bisa jualnya. Tadi yang penting branding kamu tuh udah kuat untuk menjual nih, brandingnya nih. Kamu sebagai maklar yang handal, yang ngerti kalau ditanya mengenai domain, hosting, semua. Nah, ini tetap kalau mereka punya
punya problem ya, tadi misalkan dia nggak bisa akses ya kan, ataupun problem email, tetap kayak di pertama ya kan, mereka telepon kamu mengenai problem, kamu lempar lagi di sini gitu. Jadi seperti itu ya. Di metode ini nggak ada link-link reseller, jadi customer diarahinnya langsung ke website. Kalau yang di awal kan, kalau misalnya reseller, customer dikasih link reseller kamu kan ke sini. Ini enggak. Jadi semua paket-paket taruhnya di sini. Seperti itu. Jadi kelihatan lebih profesional sedikit. Jadi seperti ini ya kalau skema kamu jadi maklar hosting dengan website. Jadi kita lihat video selanjutnya. Nanti kamu lihat sendiri bagaimana sih jadi maklar hosting tapi dengan sistem. Iya. Oke, kini berikutnya yang baru ya. Jadi ini skemanya sekarang adalah skema maklar hosting web plus WHMCS. Ya. Tetap kamu bangun ini dengan WP ya, sebagian juga dengan Elementor. Ya kan? Cuma sebelum kamu jualan, kamu harus beli dulu di sini. Ya. Dan cuma satu aja. Misalkan kamu cari yang benar-benar reseller hosting tapi yang space-nya gede ya. Jadi ini kamu nggak bisa beli sama si X sama si Y sama si Z. Kamu pilih salah satu. Misalkan kamu cocok dengan reseller hosting satu aja, Y. Kan? Nah, si Y ini sebenarnya dia jual paket. Rata-rata kalau reseller hosting yang udah mulai serius itu minimal 200 giga, ya kan? Nah, 200 giga, ya kan? Nanti account cPanel-nya itu kunci sama dia. Ini cuma 100 account. Ya, kunci panel. Kamu mesti hitung-hitungan di sini nih, ya. Kamu jualannya berapa, bisa berapa, dengan harga berapa. Kadang-kadang gini, 200 giga itu rata-rata harganya di atas per tahun ya. Kamu sewa ini di atas 5 juta per tahun. Nah, kamu udah punya gambaran kan? Baginya biar untung karena ini harga per tahun. Tuh. Ya. Nah, setelah kamu udah dapat harga, udah semua, tetap di sini kamu setting dulu. Dia kalau kamu udah beli yang tadi 200 giga, ya kan, plus 100 account, dia jual juga kamu aksesnya bukan lagi cPanel biasa, tapi WHM. Nah, kamu tuh bener-bener reseller langsung dari si penjual tadi kan. Tadi penjualnya Y kan. Nah, kamu di WHM ini diatur-atur tuh paketannya. Nah, kamu kalau udah bayar 5 jutaan per tahun, nah kamu dapat akses WHM kan. Kamu pecah-pecah lagi di sini di WHM. Nah, di websitenya ya kan, tadi kan udah pakai WP, udah pakai Elementor ya kan untuk harga. Nah, kamu tambahin lagi di sini WHMCS ya. Ini kamu sering lihat di ini dia juga jual kadang-kadang pakai WHMCS juga ya, pakai sistemnya. Nah, ini kamu udah terkoneksi langsung si WHM ya. WHM ini ketemunya sama WHMCS, sama-sama saling terkoneksi kan. Kamu setting paket di sini ya kan, kamu juga setting paketnya di sini. Nah, kenapa? Nanti si customer saat beli ya kan, dia kan beli di sini di website kamu. Nah, misalkan kamu pecah-pecah jadi paketnya 2 gigaan ya kan. Kamu sebagai seller
ya kan? Cuma aktivasi aja, ya kan? Kalau customer udah bayar, ya kan? Udah bayar, kamu tinggal aktifin di sini. Kamu tinggal activate. Nah, ini si WHMCS langsung nge-create domainnya, hostingnya, langsung nge-create karena dia langsung terkoneksi ke sini ke WHM. Ya kan? Kamu beli domain, kamu bisa cari resellernya, kamu bisa taruh API di sini, ya kan? API domain. Itu langsung tercreate. Kamu tinggal accept pembayaran ya di sini, kamu tinggal accept, ya kan? Kamu okein. Nah, misalkan domain hostingnya kemarin tuh ya yang dicontoh video saya dengan domain itu tangmaju.com kan. Nah, ini kalau kamu okein di requestnya customer di dalam WHMCS ini, udah langsung domain, hosting semua tercreate dengan WHMCS, ya kan? Kalau tadi di setting dulu di WHM. Nah, ini maklar hosting yang saya bilang udah advance. Karena apa? Karena kamu pakai sistem yang namanya WHMCS. WHMCS itu kayak apa sih bentukannya? Kemarin kan saya kasih unjuk ya. Ini contoh aja ya, bukan saya pakai untuk untuk reseller atau enggak. Ini benar-benar nih seperti ini nih WHMCS. Kamu bisa bikin bikin harga-harga seperti ini kan. Ini kategori hosting, ada WordPress hosting. Kalau klien klik pesan sekarang kan, klien nih tuh terjadi keranjang belanja kan. Ini WHMCS nih, dari WHMCS gitu kan. Ini sistem WHMCS-nya, ya kan? Kamu beli di sini, kamu ketik-ketik, ya kan? Kamu terjadi pembelian, ya kan? Kamu transfer, nanti si customer bayar, kamu cek pembayarannya udah oke. Udah, nanti kamu di WHMCS tinggal kamu login sebagai administrator, kamu terima requestnya, pemesanannya, langsung otomatis itu otomatis create ini hostingan dan domainnya udah langsung terbeli karena tadi ada metode API-nya gitu. Jadi dengan API kamu terkoneksi dengan WHM, juga terkoneksi dengan domain controllernya. Langsung semuanya terjadi ini beli. Kamu tinggal one click button doang reseller. Cuma memang tadi harganya ya lumayan 5 juta per tahun. Jadi kamu bisa hitung nih. Ini mau mesti pinter-pinter jualannya. Kan misalkan ada customer pengen beli 4 giga. Nah, tetap dengan konsep maklar ini ya, semua problem ya kan, problem dari si customer kamu tampung, tetap metodenya sama, kamu tampung ya, kamu langsung report ke Y, kita benerin. Problemnya harus detail ya, mau minta detailingnya kenapa ya kan, misalkan email misalkan nggak bisa diakses misalnya apa, kamu bisa cek. Lama-lama kamu akan ngerti dari tadi ya, dari yang maklar yang basic, maklar yang dengan web ya kan. Kamu lama-lama ngerti, kamu nanti akan berani jualan ini. Jadi kamu cuma beli dari satu media hosting aja. Nah kalau WHMCS ini agak ribet kalau kamu connect-nya ke beberapa WHM ya. Teori sih bisa,
Cuma saya belum pernah coba. Jadi kalau saya jualan dengan WHMCS, saya cuma dengan satu provider aja, nggak bingung. Kalau secara teori sih bisa ya. Kamu setting WHM-nya, kamu setting API servernya, jadi bisa langsung connect ke beberapa WHM secara teori. Itu ya. Thank you nih udah nonton video saya mengenai bisnis web hosting. Jangan lupa untuk subscribe ya, untuk klik tombol lonceng. Nanti kalau ada beberapa video yang muncul lagi yang baru-baru, kamu dapat informasi terbaru dari saya. Oke? Saya ucapkan terima kasih udah nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.